Pada Rabu kemarin, fraksi PDIP itu memanggil Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk dikonfirmasi. Kabarnya ada 10 sekolah negeri di DKI yang diasumsikan melakukan tindakan intoleran kepada siswa atau siswinya. Macam-macam. Ada yang pemaksaan pakai jilbab, ada yang gurunya memprovokasi tidak boleh memilih ketua OSIS dari kalangan non-muslim. Itu semua. Atau bahkan ada siswi Kristen yang dipaksa pakai jilbab pada hari Jumat dengan asumsi bahwa ini untuk keseragaman. Halo bro, kita tahu kan, jilbab itu dianggap sebagai salah satu pakaian yang merujuk pada agama Islam. Agaknya gurunya kurang sehat mental deh kalau memaksakan siswi Kristen pakai jilbab hanya alasan keseragaman. Kalau mau seragam ya lepas jilbab dong, karena ada yang Kristen di situ, ada yang Islam, apalagi cuma sekelas anak-anak sekolah. Kalau mau seragam pakai agama tertentu namanya bukan seragam. Masa mau menggunakan seragam atau pakaian muslimah kepada siswi yang Kristen? Gua tahun 2016-2017 udah menulis banyak ketika waktu itu terjadi pilkada DKI Jakarta yang brutal. Kita tahu pada saat itu kampanye ayat, kampanye mayat begitu masif. Dan yang paling seru adalah kampanye tentang ayat dalam Al-Quran, terutama di Al-Maidah 51. Orang baca terjemahannya yang katanya dilarang memilih pemimpin non-muslim. Terjemahan itu pun terjemahan yang direvisi, terjemahan terbaru. Dulu terjemahannya bukan memilih pemimpin, tetapi dilarang memilih sahabat dekat. Tentu saja dalam kitab-kitab tafsir banyak yang menafsirkan pada saat itu memang di zaman Nabi terjadi konflik antara masyarakat muslim dan masyarakat yang non-muslim, sehingga agar tidak terjadi pengkhianatan turunlah ayat itu. Bukan dalam konteks pemilihan pilkada, tetapi ayat itu pada saat pilkada Jakarta diterjemahkan sedemikian sempit. Gue nulis pada saat itu, yang gue khawatirkan ketika orang terus-menerus mentafsirkan bahwa ayat ini hanya berkenaan dengan pemilihan seorang gubernur atau pemilihan seorang pemimpin yang ada dalam lingkup kehidupan kita, dampaknya akan merembes kemana-mana. Misal, waktu itu gue bilang, nanti jangan-jangan ketika ada pemilihan OSIS, orang menggunakan ayat ini. Nanti jangan-jangan ketika pemilihan RT, orang menggunakan ayat ini. Nanti jangan-jangan ketika pemilihan kapten kesebelasan untuk sepak bola, orang menggunakan ayat ini. Nanti jangan-jangan untuk memilih seorang ketua arisan, akan menggunakan ayat ini. Betapa kacaunya kehidupan kita. Dan ternyata prediksi gue benar. Salah satu problem dari 10 sekolah intoleran di DKI Jakarta itu adalah guru yang memprovokasi muridnya untuk tidak memilih seorang calon ketua OSIS yang agamanya Kristen. Landasannya apa? Menurut gua ya, di persepsinya dia landasannya adalah ayat ini. Dan itu merembes ke sekolah. Bayangkan bagaimana sekolah-sekolah negeri kita dibuat sedemikian ruwetnya dengan segregasi antar agama. Siswa-siswa yang di dalam kepalanya menganggap teman-temannya baik Kristen maupun Islam ataupun agama-agama lain sebagai teman sekelasnya sudah dipersepsikan untuk berbeda. Dan itu terjadi di sekolah-sekolah negeri kita sangat menyedihkan. Sekolah-sekolah yang dibiayai dari pajak masyarakat.
Pajak masyarakat dibayarkan oleh semua masyarakat dari berbagai agama. Dan sekolah-sekolah ini cenderung atau bahkan memaksakan kehendak satu agama saja. Sekolah-sekolah negeri kita, dalam data yang kemarin diungkap oleh anggota DPR dari PDIP, 10 sekolah itu setidaknya menurut pengaduan masyarakat memaksakan agama tertentu. Iya sih, kita tentu saja melihat fenomena ini dengan miris. Tetapi menurut gua, ini adalah fenomena gunung es. Ada 10 sekolah yang terdeteksi, sekolah negeri maksud saya. Ini terdeteksi dengan jelas karena ada pengaduan masyarakat. Berapa banyak sekolah-sekolah negeri kita yang menggunakan kelakuan serupa, tetapi orang tua murid nggak pernah bisa mengadukan karena khawatir anaknya di sekolah itu. Karena yang punya otoritas kan guru atau kepala sekolah. Fenomena gunung es ini terjadi karena guru-gurunya yang memang sejak mahasiswa sudah didoktrin oleh sebuah pemahaman tertentu untuk membawa proses islamisasi yang kayaknya agak kebablasan. Kenapa gua sebut kebablasan? Karena dia ingin menerapkan itu justru di tempat-tempat di mana pluralisme atau katakanlah kebinekaan harus terjaga. Pemerintah sendiri lewat keputusan Mendikbud sudah terang-terangan dan jelas sikapnya. Boleh pakai jilbab, boleh juga nggak pakai jilbab di sekolah. Yang dilarang adalah memaksakan. Jadi ketika ada guru yang memaksakan siswinya pakai jilbab, itu salah. Begitupun ketika ada guru yang memaksa untuk siswinya melepas jilbab karena memang sehari-hari siswi itu pakai jilbab, itu juga salah. Dan itu menurut gue peraturan yang sangat toleran dan sangat moderat. Monggo gunakan pakaian keagamaan yang Anda yakini, tetapi jangan paksakan pada siswi lain yang barangkali belum siap menggunakan pakaian itu. Atau barangkali mereka tidak meyakini itu sebagai pakaian keagamaan. Atau barangkali ada pertimbangan-pertimbangan lain sehingga mereka belum pakai jilbab. Atau tidak pakai jilbab. Atau mungkin siswinya bukan beragama Islam. Jadi kenapa harus dipaksakan? Dua hal yang terjadi dan banyak sekali terjadi di sekolah-sekolah itu dia tadi. Kasus-kasus diskriminasi perlakuan siswa-siswi yang beragama lain. Seperti tadi pemilihan ketua OSIS, mungkin pemilihan ketua kelas dan lain-lain. Yang kedua adalah pemaksaan menggunakan atribut atau pakaian keagamaan tertentu. Dan itu terjadi di Jakarta. Kota besar yang mestinya sangat terbiasa dengan pluralisme, sangat terbiasa dengan perbedaan, sangat terbiasa dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Wajar, Jakarta pernah punya catatan buruk sejarah pada saat pilkada yang memenangkan Anies Baswedan sebagai gubernur. Saat itu, seolah-olah semua orang di Jakarta berlomba-lomba untuk menstempel dirinya paling Islam. Menstempel dirinya berbeda dengan yang lain. Bahkan kalau bisa mengkafir-kafirkan orang Islam sendiri yang berbeda pandangan politiknya. Isu tentang ada jenazah yang tidak disolatkan karena semasa hidupnya dia mendukung Ahok, itu sudah kita dengar lama dan itu nyata. Saya sendiri sempat datang ke rumah almarhumah untuk bikin tahlilan ke hari ketiga agar sang keluarga yang ditinggalkan tetap merasa bahwa kalaupun dia dinista oleh masjid yang pada saat itu tidak mau mensolatkan jenazah Bu Hindun, tetapi masih ada orang lain yang mengapresiasi perbedaan dan pilihan politiknya. Fenomena yang menarik juga tadi seperti ketika
ketika pilihan-pilihan siswa. Siswa diajarkan memilih bukan berdasarkan kualifikasi seseorang untuk jadi ketua OSIS. Siswa diajarkan memilih bukan mempertimbangkan kualitas orangnya, kemampuan orangnya, cara kerja, kecerdasan, manajemen, integritas, dan lain-lain. Itu seolah-olah dinafikan. Siswa cuma disuruh memilih pemimpin yang seiman. Kacau kan? Iya, sama kacaunya kayak DKI. Jadi ketika masyarakat DKI mau nuntut, sebagai gubernur, kerjanya yang benar dong. Yang punya prestasi dong. Yang punya kemampuan menyelesaikan masalah-masalah Jakarta yang memang kronis dong. Mungkin dijawab, kan dulu lo milih gue karena agama. Bukan karena kemampuan gue, bukan karena gue punya prestasi, bukan karena gue punya integritas. Sekarang kenapa nuntut? Kan itu konsekuensi logis dari cara berpikir dalam proses pemilihan yang salah. Nah, kalau cara berpikir yang salah ini diterapkan di sekolah-sekolah dan kemudian akan terus terbawa sampai siswa-siswi itu dewasa, betapa rusak bangsa ini. Orang yang beragama Islam yang baik banyak, tetapi nggak sedikit juga orang beragama Islam yang sifatnya buruk, suka mencuri, dan kelakuannya bejat. Sama juga orang yang beragama lain, yang Kristen, yang baik juga banyak, yang bejat juga banyak. Hindu, Buddha juga begitu. Artinya apa? Artinya sikap seseorang, kualifikasi seseorang, nggak ditentukan oleh apa agamanya, tapi ditentukan dari kualitas individunya. Kualitas individu ini pada akhirnya diterjemahkan menjadi kualitas kerja, kualitas kepemimpinan, kemampuan dia menjaga amanah, integritas dia. Itu yang jauh lebih penting bagi masyarakat atau mungkin bagi sekolah ketika memilih ketua OSIS ketimbang apa agamanya. Kalau misalnya mau milih ketua MUI, iya, boleh. Pilih ketua MUI yang agamanya Islam. Iya, memang harus begitu. Kalau mau milih ketua FPI, iya boleh. Lius Sungkarisma mungkin susah jadi ketua FPI. Tapi kalau mau milih sebagai gubernur, sebagai ketua OSIS, sebagai kapten kesebelasan, sebagai ketua RT, gue rasa pertimbangan ini nggak terlalu penting. Kenapa nggak terlalu penting? Karena memang secara rasional kita lebih membutuhkan pemimpin yang cakap, yang adil, yang mampu mewujudkan pekerjaannya ketimbang pemimpin yang satu agama. Gua bayangin ketika sekolah-sekolah sudah mengajarkan cara berpikir yang salah dan bagaimana nasib Indonesia ke depan. Itu yang paling mengkhawatirkan. Sama seperti gue khawatir kalau tiba-tiba Rocky Gerung jadi ketua MUI. Itu juga kita khawatirkan karena sudah salah tempat. Gue Eka Kuntadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.